Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tovan Dewantara. Saya dari kelas MJ 405 akan menjelaskan tugas dari manajemen perbankan yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dan Kesehatan Bank menggunakan pendekatan Risk Based Bank Rating atau yang disebut RBBR. Baik, di sini ada latar belakang dan urgensi analisis bank, yaitu ada industri kepercayaan. Perbankan adalah lembaga intermediasi finansial yang mengandalkan kepercayaan publik, fiduciary atau kegagalan bank dapat memicu sistematik krisis ekonomi secara makro. Lalu ada regulasi OJK dalam kurung POJK nomor 4 tahun 2016. Bahwasanya otoritas jasa keuangan mewajibkan bank menggunakan metode risk based bank rating RBBR agar penilaian kesehatan mencakup aspek risiko komprehensif bukan sekedar laporan finansial konvensional. Oke, berikutnya yaitu ada kerangka konseptual metode RBBR dalam kurung RGSI. Ada beberapa poin di dalam hal ini, yaitu poin pertama ada risk profile, mencakup menilai risiko inherent dan kualitas manajemen risiko, yaitu diantaranya ada kredit, likuiditas, pasar, operasional, dan lain-lain, melalui rasio seperti NPL dan LDR. Poin kedua yaitu ada GCG, yaitu atau yang disebut Good Corporate Governance, yaitu mengevaluasi tata kelola perusahaan, transparansi manajemen, serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Adapun poin ketiga yaitu earnings, yaitu rentabilitas bank untuk menghasilkan laba yang berkelanjutan diukur melalui indikator profitabilitas utama seperti ROA dan NIM. Oke, di sini ada indikator kunci rasio keuangan RBBR. Di sini kita akan menjelaskan beberapa kolom, yaitu ada faktor RBBR, parameter atau rasio, fokus pengukuran kriteria sehat sesuai standar. Yang pertama itu ada risk profile. Untuk parameter atau rasionya itu ada NPL, non-performing loan, dan LDR. Untuk fokus pengukurannya yaitu risiko kredit macet dan likuiditas pendanaan. Dan untuk kriteria sehat berdasarkan standarnya itu ada NPL kurang dari 5% dan 75%, LDR kurang dari 85%. Berikutnya yaitu ada GCG, untuk parameter atau rasionya itu peringkat komposit GCG, dan untuk fokus pengukurannya ada di kualitas tata kelola dan manajemen risiko. Untuk kriteria sehat sesuai standarnya itu peringkat 1 atau 2. Dan untuk berikutnya itu ada earnings. Untuk parameter atau rasionya itu ada ROA atau yang disebut return on asset dan NIM. Untuk fokus pengukurannya itu ada efisiensi operasional dan margin bunga bersih. Dan kriteria sehat standarnya yaitu ROA lebih dari 1,5% dan untuk NIM yaitu lebih dari 3%. Yang terakhir yaitu kapital. Untuk parameter atau rasionya itu ada CAR atau Capital Adequacy Ratio. Untuk fokus pengukurannya kecukupan modal terhadap ATMR. Dan untuk kriteria sehat standarnya yaitu CAR lebih dari 12%, yaitu disebut sangat sehat. Baik, berikutnya itu ada analisis temuan dan implikasi kinerja bank. Poin pertama yaitu ada stabilitas pemodalan yang kuat. Sebagian besar perbankan nasional mempertahankan rasio CAR jauh di atas ambang batas minimum ketentuan regulator atau di atas 20%. Untuk poin selanjutnya itu ada pengendalian risiko kredit terjaga. Tentu pengelola rasio NPL yang di bawah batas maksimum mencerminkan kehati-hatian dalam proses seleksi debitur dan restrukturisasi kredit. Dan untuk poin selanjutnya yaitu ada efisiensi laba yang fluktuatif yang berfaktor rentabilitas ROA dan NIM atau NIM. Sangat bergantung pada efisiensi biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau yang disebut BOPO.
Dan untuk poin terakhir yaitu ada penerapan GISEGI konsisten. Dalam hal ini, komitmen manajemen menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas untuk memperkuat predikat kesehatan bank secara komprehensif. Oke, dari penjelasan tersebut, maka dapat saya simpulkan dan rekomendasi strategis mengenai manajemen perbankan. Untuk kesimpulan utama yaitu metode Risk Based Bank Rating atau RBBR memberikan kerangka evaluasi yang holistik. Kombinasi RGSI memastikan bank tidak hanya profitable secara akuntansi, tetapi juga tahan terhadap guncangan risiko ekonomi makro. Maka dari itu untuk rekomendasi yang strategis, bahwasanya manajemen bank perlu memperketat sistem peringatan dini atau yang disebut early warning system terhadap risiko pasar dan likuiditas global, serta terus mengoptimalkan transformasi digital untuk menekan rasio efisiensi biaya. Oke, dari presentasi yang saya sampaikan, tentu di sini saya juga mengambil beberapa referensi yang sudah saya cantumkan di PowerPoint tersebut. Baik, itulah penjelasan materi dari saya sendiri. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun perkataan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.